Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang pagi ini mengembalikan kehidupan kita. Setelah sesaat sejenak kita diistirahatkan dalam tidur kita. Mudah-mudahan bangun pagi ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertambah iman kita, amin, semangat ibadah, berakhlakul karimah, dan tidak pernah berhenti kita memburu ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas hamba pilihan Allah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kecintaan ini makin tumbuh dalam hati dan kerinduan berjumpa dengan beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita orang-orang yang diberikan syafaat oleh beliau nanti. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kembali dalam Serambi Islami kita akan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pagi ini adalah kebangkitan setelah kematian. Manusia telah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengalami kematian. Setelah kematian ada kebangkitan, kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Jangan kemana-mana, kita akan nikmati kajian-kajian ini bersama murabi para guru kita tercinta. Di sebelah kanan kami telah hadir Al-Habib Muhammad Syahab, pimpinan Majlis Al-Anwar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menggelorakan salawat kepada Rasulullah SAW dan mengajak anak-anak muda untuk terus menyemarakkan, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, tentu dengan ilmu ya Bib. Insyaallah. Kemudian murabi tercinta kita Abang Haji Muhammad Arifin Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dipanggil abang langsung senyum. Senang. Kenapa senang gitu Bang? Semangatnya. Allahu Akbar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah sehatkan lahir batin beliau, Allah istiqomahkan beliau. Kemudian orang tua kita, Ayahanda Kiai Haji Ruslan Effendi yang sering dipanggil Abilani, Dewan Syariah Majlis Al-Dzikra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sehat terus Abu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di sebelah kanan beliau Bang Fadli, sahabat Ustadz Muhammad Arifin Ilham, seorang tentara yang suaranya indah ketika memandangkan adzan dan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Kemudian di sebelah kiri kami Bang Badar Ali Ahmadi, ini anggota Brimob Polda Jabar, didampingi oleh Bang Mukhlis, dan insya Allah beliau yang akan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Al-Quran surah Al-An'am ayat 30 sampai dengan 32. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita simak taujih Rabbani, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Bang Badar disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idh wuqifu ala rabbihim qala alaysa hadha bilhaq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun qad khasiral ladzina kadzdzabu bi liqa'illah hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana
يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan seandainya engkau Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan kepada Tuhannya, tentulah engkau melihat peristiwa yang mengharukan. Dia berfirman, bukankah kebangkitan ini benar? Mereka menjawab, sungguh benar demi Tuhan kami. Dia berfirman, rasakanlah azab ini karena dahulu kamu mengingkarinya. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga ayat ini menjadikan kita semua semakin yakin bahwa ada kebangkitan setelah kematian kita. Berapa banyak orang yang masih sibuk mengurusi hidupnya sekarang di dunia tapi melupakan masa depannya. Nah, sebenarnya bagaimana kebangkitan setelah kematian itu? Habib, nasihati kami bagaimana tentang masa depan kita, ada kehidupan setelah kematian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi waffaqahu an wa huwal musta'an wa alihi tuklan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina Muhammadin al-muallimil akbari wa manba'il ulumi wal irfan wa alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjihi fi nashril ilmi fi kulli zamanin wa makan. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulki dayyan amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang maha agung, yang memberikan kita nabi yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau memberikan petunjuk ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga pada pagi yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bahasan yang cukup menegangkan, itu kematian. Kalau dikatakan pembangkitan, dikatakan teringat perkataan Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin. Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin beliau mengatakan, ajibtu lil mutakabbiril fakhur alladhi kana bil amsi nutfa thumma huwa ghadan jifa. Ajibtu liman syakka fillahi azza wa jalla wa huwa yara khalqah
wa ajibtu liman ankara nash'atal ukhra wa huwa yara nash'atal ula. Ajibtu liman amila lidaril fana wa taraka daral baqa. Kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, beliau mengatakan orang yang besar, artinya orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memahami. Sehingga beliau mengatakan sungguh heran, ajibtu lil mutakabbiril fakhur, sungguh heran sama orang-orang yang sombong. Biasanya orang-orang yang sombong itu lupa akan kematian, lupa akan hari pembangkitan. Kalau dilihat Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman Al-Farisi mengatakan thalathun ahzanatni thumma abkatni. Ada 3 yang bikin aku sedih sampai bikin aku menangis. Kata Salman Al-Farisi, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa? Beliau mengatakan yang pertama firaqu Muhammadin wa hizbi. Yang pertama perpisahan kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Rasul meninggal pada saat itu, wa hizbi, dan perpisahan kepada sahabat-sahabat Nabi. Yang kedua haulul matla, nanti hari hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekelas sehebat sahabat Sayyidina Salman Al-Farisi sampai beliau mengatakan wal wuquf baina yaday rabbi la adri ilan nar am ilal jannah. Sekelas Sayyidina Salman Al-Farisi sampai mengatakan nanti bagaimana aku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana hari dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu nanti bagaimana hisab kita. Ilan nar am ilal jannah, ke neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala atau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tergantung daripada amal ibadah. Tadi dikatakan oleh Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, yang pertama sungguh heran kepada orang-orang yang sombong, dia tidak tahu, dia lupa dia itu terbuat dari apa? Terbuat dari air mani. Maaf. Terbuat air. Kemudian wagadan, dan besok ketika dia meninggal dunia akan menjadi jifah. Jifah itu bangkai. Jadi lahir dari air kotor, kemudian meninggal jadi kotor. Yang kedua beliau mengatakan ajibtu liman syakka fillah, heran sama orang-orang yang ragu kepada Allah. Ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yara khalqa, dia tahu nih, dia lihat makhluk, ada dunia, ada makhluk manusia yang ada, dia ragu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, ajibtu liman ankara ini. Ajibtu liman ankara nash'atal ukhra wa huwa yara nash'atal ula. Heran sama orang-orang yang ragu, ingkar, kebanyakan ingkar nash'atal ukhra, itu hari pembangkitan yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yara nash'atal ula, dia hidup, dia lihat pembangkitan pertama, dia dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ragu ada pembangkitan nanti. Makanya orang meninggal dunia itu tingkatan pertama, kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, sahabat Rasul, beliau mengatakan pada saat itu diceritakan waqafa 'alal maqbara. Sayyidina Utsman ibn Affan ini terduduk di atas kuburan. Kemudian wabaka bukaan syadida. Sayyidina Utsman menangis. Dia terduduk di atas kuburan, kemudian dia menangis. Ditanya sama sahabat-sahabatnya, dikatakan, ya Amiral Mu'minin, innaka tadhkurul jannah wan nar walam tabki wa tabki min hadha. Dia tanya, engkau mengingatkan kami syurga, engkau mengingatkan kami neraka jahanam, engkau tidak menangis, wa tabki min hadha. Ada apa pagi ini engkau menangis? Atau ada apa saat ini engkau menangis di atas kuburan? Maka Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau mengatakan, innal maqbara awwal manazil min manazilillah, faman naja minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata Sayyidina Utsman ibn Affan, kuburan itu tingkatan pertama seseorang itu akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal dunia dalam amal yang bagus, amal yang soleh sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, fama ba'dahu aisar, maka setelahnya itu bertemu kepada Allah di hari pembangkitan, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kitab catatan di sebelah kanannya.
kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil orang yang mendapatkan catatan sebelah kanan maka dia akan memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika waman lam yanju minhu, di kuburan sudah tidak lulus mendapatkan azab kubur. Kalau kita bacakan talqin orang-orang yang meninggal itu wa adzabuhul haq, azab kubur itu memang ada. Ketika kita sebelum dibangkitkan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berbuat dosa. Fama ba'dahu asyad, maka setelahnya ketemu kepada Allah lebih susah lagi. Merayap di jembatan Shiratal Mustaqim. Orang yang merayap kalau sampai masih bagus, kalau terjatuh masuk neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Baik, Habib, insyaallah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, semoga kita termasuk orang yang menerima catatan amal kita di bagian kanan kita yang kelak mewarisi surganya Allah Subhanahu wa taala. Bang Arifin, ini ada titipan infak dari seorang jamaah. Kemarin ibu-ibu ketemu, beliau sampaikan mudah-mudahan untuk pembangunan masjid dan pesantren di Jabal Sindur. Demikian juga ada beberapa pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan infaknya, mudah-mudahan ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah yang ingin berinfak silakan hubungi akhuna Awaludin di 0856 90.010. 0856 90.010. Demikian juga yang ingin umrah bersama murabbi kita, insya Allah tanggal 20 Desember, pemberangkatan tanggal 20 Desember, silakan hubungi juga akhuna Awaludin di 0856 90.010. Insya Allah beliau hanya 1 tahun sekali melaksanakan ibadah umrah, kesempatan bersama dengan jamaah. Atau hadiri juga zikir bersama kita kembali tanggal 22 Safar, bertepatan dengan tanggal 4 Desember di Masjid Az-Zikra Sentul Bogor. Dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kini Az-Zikra juga sudah meluncurkan aplikasi adzikra.id di mana kita bisa membeli tiket pesawat, kereta dan lain-lain online. Kemudian juga bisa langsung memberikan donasi untuk pembangunan pesantren dan Masjid Az-Zikra. Kemudian juga untuk santunan yatim dan operasional kegiatan dakwah di Masjid Az-Zikra Sentul. Silakan di Google Play Store aplikasi adzikra.id. Insya Allah memudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Doa ikhwah, kemarin sudah cor lantai utama atas. Ya. Dan ini masjid 1 juta umat. Karena dari tukang ojek, hatta yang tukang bangunannya sendiri, warung sekitarnya, semuanya yang menyumbang. Allah. Kami para santri, para yatim, yang disibukkan oleh Allah menghafal Al-Quran, mendoakan selalu semoga amal jariah ayah bunda diterima. Amin ya Rabbal. Silakan datang langsung ke Desa Cibadung, Gunung Sindur, karena membutuhkan biaya besar sampai 134 miliar. Dan membutuhkan semen sekarang 35.000 sak. Dan per meternya dilelang ayah bunda yang ingin 1 meternya 1.800.000. Bisa diniatkan untuk orang tua yang sudah wafat, keluarga, insya Allah sampai. Luar biasa amal jariah ini. Ya Allah berkahi yang beramal jariah. Berkahi yang beramal jariah. Berkahi yang beramal jariah. Beramal hubungi siapa Ustaz? Hubungi akhuna Awaludin di 0856 90.010. 0856 90.010. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Ambon Madise, negeri elok yang menjadi kebanggaan Indonesia.
Kembalikan senyum Ambon Manise. Kenali keindahan tiap jengkal tanah Pertiwi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tema kita tentang kebangkitan setelah kematian. Kita yakini ada kehidupan setelah kematian dan itu adalah kepastian. Sebelum kita lanjut, saya mau menyapa dulu nih. Hadirin di studio ini para imam masjid, para hufad, penghafal Quran, para dai, para santri, para ustadz, Masya Allah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semangat semuanya ya. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Wah, ini semangat pejuang-pejuang subuh ini ya. Allahu Akbar. Baik pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita masih bahas tentang itu. Abilani, bagaimana kebangkitan atau kehidupan setelah kematian itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala ma ba'du. Oleh karena itu, sebelum terjadi Allah telah memberi peringatan kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah. Innallaha khabir bima ta'malun. Hai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Untuk menghadapi kematian, persiapan untuk di kuburan, alam barzah, persiapan untuk setelah dibangkitkan. Kalau nggak ada persiapan, penyesalan yang tidak ada artinya. Ya. Jangankan di yaumil mahsyar, waktu sakaratul maut saja dia sudah menyesal. Laula akhartani ila ajalin qarib fasadaq wa aku minas sholihin. Tundalah kematianku barang sebentar. Begitu malaikat datang penyambut, tundalah kematianku barang sebentar agar ku bersedekah dan aku termasuk orang soleh. Baru pengen infak ke masjid, pesantren. Terlambat, udah nggak ada waktunya lagi. Itu penyesalan pertama. Kenapa nggak ada persiapan? Mereka tertipu oleh kehidupan dunia. Allah memperingati kepada kita, ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakum al-hayatad dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Hai sekalian manusia, sesungguhnya janjinya Allah benar. Janganlah kamu tertipu oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu tertipu oleh orang pandai menipu tentang Allah. Na'udzubillah ya. Nah, di sini peringatan. Jadi di dunia ini sebentar. Waktu manusia dikumpulkan kepada masyarakat, Allah tanya dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Kam labithum fil ada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'al adin qala labithum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah bertanya, berapa tahun lamanya kamu tinggal di bumi? Yang umur 70 tahun, 50 tahun, 80 tahun, jawabnya sehari atau setengah hari. Tanyalah orang yang menghitung. Jadi perasaan sebentar dia. Allah menjawab, tidaklah kamu tinggal di bumi kecuali hanya sebentar saja, nggak sampai setengah hari. Jadi kalau kamu mengetahui, setelah belajar benar, nggak sampai setengah hari. Karena apa? Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi kita tinggal cuma nggak sampai 2 jam hari akhirat. Setengah hari 5 tahun, seperempat hari 250 tahun, seperlapan hari 125 tahun. Nggak ada yang mati calon-calon 125 tahun, ini jarang ya. Iya, paling separuhnya ya, 16 hari, 65 tahun tuh. Ya Allah, paling segitu. Nah,
Makanya kita harus persiapan ini. Pasti ini datang ya. Sebagai sekarang ini hari Kamis, besok pasti hari Jumat. Begitulah kebangkitan itu pasti. Cuma kita tunggu. Makanya persiapan yang penting di sini. Ya. Dalam Al-Qur'an suratnya surat 29 ayat 64, hidup kita yang sebenarnya hanyalah di akhirat. Dalam surat 29 ayat 64, A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatid dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna dal akhiratu lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidak kehidupan dunia ini kecuali hanya senda gurau dan main-main. Sesungguhnya kehidupan yang sebenar di akhirat, seandainya mereka mengetahui. Jadi hidup yang sebenar di akhirat nggak ada mati-mati lagi di sana. Ya Alhamdulillah. Kalau yang neraka terus ya, siksa terus ya. Kalau masuk surga terus. Makanya di sini kita harus mempersiapkan diri. Jangan tertipu oleh dunia. Jangan pelit-pelit. Masya Allah, ini ada kesempatan nih. Ya, buat akhirat kita itu. Masya Allah, ini depan banyak banget nih. Udah yang nyumbang itu. Masa kita kalah sama anak kecil nih. Ya, anak kecil nabung tuh. Masya Allah. Ya, senang mereka. Ya, Alhamdulillah ya. Makanya di sini hati-hati aja. Ya Allah, penyesalan. Nanti waktu di sakaratul maut tuh nyesal ya. Minta ditunda. Yang beratnya lagi apa nih? Malaikat pencabut nyawa tuh ada dua. Ada yang keras kasar, ada yang lembut. Gimana tuh, Bi? Dalam soal Nazi'at, surat ke-79 ayat 1 dan 2. Wan nazi'at gharqa wan nasyitati nashta. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras dan demi malaikat yang mencabut dengan lembut. Yang keras siapa yang punya yang keras? Nah, itu orang-orang kafir tuh. Itu yang datang malaikat yang keras, kasar. Enggak pakai salam lagi. Main gebugin aja. Nauzubillah. Iya. Memang benar. Memang yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dalam surah Al-Anfal. Ini Al-Qur'annya. Malaikat ayat menampar mukanya. Iya, Masya Allah ya. Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarhum wa dzuqu adzabal hariq. Seandainya kamu lihat tatkala orang-orang kafir diwafatkan malaikat sambil memukul muka dan belakang mereka. Malaikat yang mukulin. Kalau kita lihat serem, kita ketakutan dia. Kita nggak ngelihat aja ya. Ya Allah, dipukul di muka dan belakang mereka. Rasakan azab yang bakar. Yang demikian karena disebabkan perbuatan tangan-tanganmu. Dan malaikat itu bukan hanya mukul, tapi mengasih tahu sekalian, rasakan azab. Jadi pukulan itu baru persekot. Ada lagi nih, orang Islam nih yang ngaco nih. Nah, ini orang Islam yang ngaco nih. Ngaku Islam dia, tapi ngaco dia, nyesatin orang. Itu juga digebukin malaikat itu. Surah apa, Bi? Surat 6 ayat 93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Walau tara idh zalimuna fi gharamatil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairu haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Jadi di sini ada 3 golongan yang digebukin malaikat matinya nih. Pertama, orang membuat kedustaan terhadap Allah. Dia bilang apa? Semua agama sama. Padahal kata Allah nggak bilang begitu. Dia bilang, Allah bilang inna dina innallah Islam. Dia bilang semua agama sama. Nah tuh. Itu yang nantinya mati digebukin malaikat. Digebukin malaikat. Buat kedustaan terhadap Allah. Atau dia mengatakan diwahyukan kepadaku padahal tidak diwahyukan kepada yang sedikit pun. Itu pendusta, ya. nabi palsu. Nabi palsu tuh. Naudzubillah. Nabi palsu. Nabi palsu tuh. Mirza Ghulam Ahmad ngaku nabi, digebukin malaikat tuh matinya. Dan banyak lagi yang orang sekarang nih yang ngaku dapat wahyu. Bahkan minta izin sama Jokowi supaya ini malaikat Jibril mau turun di Monas. Ngaco aja itu orang. Allah. Susah berimam juga nangkap ya, Bi ya. Itu pada ngaco dah. Dan yang ketiga nih, saya akan menunggu seperti apa yang Allah turunkan. Seandainya kamu lihat tatkala orang zalim itu dalam tekanan kesakitan sakaratul maut, malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu." Sambil ditarik nyawanya sambil digebukin.
Hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan disebabkan kamu selalu menyombong diri dengan ayat-ayatnya. Kamu mengatakan terhadap Allah yang tidak benar dan kamu selalu menyombong diri dengan ayat-ayatnya. Naudzubillah. Baik, Abi, itu masih proses di dunia menjelang kematian. Iya, ya. kematian. Nah, sekarang Habib barangkali ada apa sih setelah kebangkitan nanti, setelah manusia setelah mengalami kematian, kemudian dibangkitkan, ada sesuatu apa lagi di sana yang membuat kita ini harus ngeh dengan itu? Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti majennas, manusia itu di akhirat terombang-ambing. Diibaratkan seperti orang narapidana, sini ada polisi. Narapidana itu biasanya nunggu hukuman kan belum ketok palu itu berapa tahunnya kan belum tahu, masih tahu. Nah itu pun kita di akhirat seperti itu. Kita nggak tahu kemana tujuan hidup kita, terombang-ambing kita. Maka ada katakan syafaat Rasul itu semua datang kepada Nabi Allah Adam terus sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya semua datang sama Nabi, Nabi yang menolong mereka. Makanya salah satu doa ulama, pengennya ulama itu mengatakan walaupun kita banyak dosa, kita banyak maksiat, ya kita tetap minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, berharap Allah kabulkan. Pertama kali ketika tiupan yang kedua, sangkakala itu tiupan yang kedua kan kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang kita harapkan kita melihat wajah Nabi Muhammad. Ketika wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita pandang, maka insya Allah kita ahli syurga. Amin. Kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, atau liwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau benderanya Nabi Muhammad. Dibawa, atau kita dibawa rombongan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Lihat dalam ayat Allah Subhanahu wa taala katakan walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Jadi orang-orang tuh hari pembangkitan yang banyak dosanya semuanya. Yang ketika Allah Subhanahu wa taala ditanyakan, Munkar wa Nakir itu bertanya bukan gampang pertanyaan, misalnya man rabbuk, siapa Tuhanmu? Itu suaranya itu lebih besar daripada suara geledek. Suara Munkar wa Nakir itu yang membanyaknya lebih besar. Jadi orang-orang yang beriman tenang, orang-orang yang beriman tahu digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang tidak beriman tidak digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan seperti itu. Di zamannya Sayyidina Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau itu seorang presiden pada saat itu. Beliau bikin pengajian seperti ini, ngumpulin orang. Ya, tapi seorang presiden, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai beliau mengatakan yajma'u kulla lailatin, setiap malam al-fuqaha, dia tumpulin orang-orang alim. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz setiap hari kumpulin orang-orang untuk mengingat apa? Fayatadzakaruna, mereka saling mengingatkan al-maut, kebangkitan dari meninggal, kemudian mengingatkan tentang kiamah. Ketika diingatkan tentang kiamah, sampai dikatakan, sampai dihasilkan ka'anna baina aidihim janazah yabkun. Kata, sampai diceritakan semuanya lagi berkumpul itu mengingat itu semua. Mereka semua menangis mengingat kematian, mengingat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seakan-akan dengan tangisan mereka bareng-bareng nangis itu seakan-akan ada jenazah di depan mereka. Seakan-akan mereka itu sudah meninggal dunia. Itu alangkah indahnya seandainya suasana itu juga dibangkitkan hari ini, Bang Arifin ya. Artinya para pemimpin, para ulama duduk bareng-bareng, bukan hanya memikirkan tentang hari ini, tapi bagaimana tentang nanti. Mengingatkan Imam Syuuti. Imam Syuuti itu kalau mengalami futur, pada saat lemah semangat ibadah, kita mengalami itu. Seorang imam pun mengalami itu. Nah, beliau membangun miniatur kuburan di samping rumah beliau. Pada saat lemah ibadah, semangatnya turun, beliau masuk ke miniatur kuburan yang beliau bangun sendiri di samping rumah. Beliau gali 2 meter. Dengan pakaian kain kafan beliau masuk. Kemudian 10 menit, 15 menit beliau bangkit menangis, semangat lagi ibadah. Allahu Akbar. Makanya ada miniatur kuburan ini ya. Untuk mengingatkan juga pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik, unik ini. Ini ternyata isinya bukan jenazah. Tapi celengan buat jenazah nanti ya. Iya.
celengan infak untuk pembangunan masjid dan pesantren di Jabal Sindur. Dan alhamdulillah banyak ini, ada miniatur kuburan, ada hewan, botol-botol. Ini kreatif sekali. Anak-anak ini mengumpulkan dari sisa uang jajan mereka, dikumpulkan. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti. Ada bukan uang sisa, memang uang jajan sengaja. karena mereka puasa Senin Kemis diinfak. Allahu Akbar. Ada 9 yang disegerakan, diantaranya adalah bersegeralah berinfak sebelum datang kematian. Bahkan Allah mulai sabda Rasulullah SAW menjamin bahwa kalau sudah wafat, yang pertama menolong adalah amal jariah. Anak nomor 3 malah. Ini yang paling utama menolong. Amal ini, sedekah ini, sodakatin, jariatin. Jariah dia ngalir terus. Jadi penerang kubur. Bahkan peringan saat sakaratul maut. Allah. Dan tidaklah kita menolong seseorang di akhirat nanti kecuali yang kita tolong akan bersaksi. Tidaklah kita memberi suapan pada seseorang kecuali suapan itu bersaksi. Semuanya menjadi saksi dan jadi penolong, jadi syafaat. Allahu Akbar. Dan pintu surga yang paling besar namanya as-sakhaya. Orang-orang dermawan. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa mampu memerdekakan dirinya dari sifat bakhil, dialah orang yang sukses. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Alhamdulillah, mu'allaf az-zikra sekarang sudah alhamdulillah 617 mu'allaf. Tapi Arifin paling senang mengamati. Kenapa Pak Fred masuk Islam? Kenapa Pak Martinus masuk Islam? Kenapa kawan-kawan kita ini masuk Islam? Ternyata mereka punya sifat yang sangat mulia. Apa? Dermawan. Belas kasih. Kata Sayyidina Ja'far As-Shadiq, la tashabannal bakhil. Apa itu? Ya Habiballah. Sampai pakai nun taukid tagilah. Arti betul-betul ditaukidkan, kata Imam Ja'far As-Shadiq, jangan berteman sama orang yang pelit. Jangan berteman sama orang yang pelit. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bukan termasuk orang pelit. Kalau pengen tidak disebut orang pelit, segeralah berinfak, jadilah orang dermawan. Hubungi akhuna Waludin di 0856 90.010 yang ingin berinfak untuk masjid dan pesantren Az-Zikra Jabal Sindur, yang ingin umrah. Sekarang sudah dicor ya Ustaz. Cor lantai utama atas. Bisa datang langsung. Langsung datangi tempatnya. Tapi bawa 1 sak semen minimal. Insya Allah. 1 sak semen. Ini tadi saya mau berangkat, ada yang mau nitip. Oh, mana? Alhamdulillah. Baik, ini ada yang nitip Ustaz. Makasih ya Allah, berkahi yang beramal jariah. Amin. Jangan meremehkan amal jariah walaupun 100 rupiah. Amin. Walaupun 1 sak semen, apalagi besar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita berzikir dulu Ustaz. Iya, Masya Allah, berkah yang beramal Amin, jariah. ya Rabb. Dan insya Allah nanti zikir tanggal berapa? Tanggal 22 Safar bertepatan dengan 4 Desember. 4 Desember dan umrah tanggal? Tanggal 20 Desember. Ya Allah, berkahi semua. Ya Allah, yang berzikir, yang berinfak, yang umrah, ya Allah. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi saudara Indonesia. Kabar hangat setiap pagi mengabarkan peristiwa dari berbagai belahan dunia dirangkum dalam Indonesia Pagi. Tengah dan lintas barat Sumatera. Kementerian Dalam Negeri tidak akan membahas tambahan dana bagi partai politik. Sebagian pengungsi korban erupsi Gunung Sinabung. Sejak 2 tahun terakhir masyarakat Indonesia Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat di TVRI. Semangat Pagi Indonesia, bukan semangat berkarya dan beraktivitas. Laporan langsung perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kekayaan wisata tiap daerah. Semua terangkum di sini. Semangat Pagi Indonesia, setiap pagi pukul 7 WIB di saluran Pemersatu Bangsa, TVRI. Betul sekali.
Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maaf kami salah menyebutkan tanggal. Yang benar zikir nanti tanggal 6 Desember atau tanggal 22 Safar. Sekali lagi 6 Desember Ahad pertama, dan ini dilakukan setiap Ahad pertama. Mulai jam 7 pagi sampai dengan selesai, malamnya sudah qiyamul lail. Rupanya ada penelpon dulu, kita jawab dulu. Iya. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, dari mana Pak? Dari Akil, dari Bali, Bapak. Dari Bali. Silakan Bapak. Mau nanya dengan Ustadz Arifin Ilham. Di Bali kan ada ini Ustadz, ada lomba mancing. Apa itu? Lomba mancing. Mancing. Lomba mancing. Ya, lomba mancing Galatama. Ya. Yang diikutin sekitar 100 orang peserta setiap harinya. Ya. Saya mau menanyakan, untuk itu haram tidak ya Pak Ustaz? Baik. Kalau kita mengikuti lomba mancing itu. Ya. Itu aja Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Lomba mancing Galatama pasti ada hadiahnya. Gimana Bang Arifin? Ya, kalau tidak ada judinya, memang hadiah dari panitia, apa-apa. Tapi kalau kita kumpulkan uang, kemudian uang itu yang terbanyak diraih yang mendapat, berarti ada judinya sudah. Itu yang menjadi haram. Ikhwah, Arifin ingatkan, kita bicara kematian. Matan nas ya'isuhum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia wafat berdasarkan harapan dan hobinya. Arifin ulang. Manusia wafat berdasarkan harapan dan hobinya. Ini masih konteksnya dengan mancing nih. Kalau harapan kita ridha Allah, ya, surga, dan harapan kita husnul khotimah, maka hobinya ibadah, amal soleh, manfaat, dan menjadi bekal akhirat. Arifin ulang, pelan-pelan. Ibadah, amal soleh, manfaat, dan menjadi bekal di akhirat. Maka hari-harinya disibukkan dengan ibadah 24 jam. Tidur lebih awal, tahajud, istighfar, sahur. Ya, kita pun sahur bersama tadi karena puasa Kemis ini. Kemudian subuh ke masjid. Ini dari masjid baru ke sini. Zikir dulu tadi di masjid karena masih ada waktu kita di sini. Kemudian jaga wudhu, sholat duha, istighfar, zikir. Setiap kesempatan. Luangnya hanya untuk ibadah, amal, manfaat, dan bekal di akhirat. Karena ingin wafat dalam keadaan husnul khotimah. Seandainya wafat sekarang dalam keadaan berwudu, seandainya wafat sekarang dalam keadaan, makanya ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Ketika Arifin tanya sama guru, apa itu biha? Kemana lari biha itu? Rupanya bila amal. Bagaimana amal kita? Jadi amal kita pertaruhkan agar kita wafat husnul khatimah. Mengapa kita bangun salat malam? Karena ingin husnul khatimah. Kenapa kita ingin subuh-subuh ke masjid? Karena ingin husnul khatimah. Kenapa kita sholat duha? Karena ingin husnul khatimah. Kenapa kita beramal jariah? Karena ingin husnul khatimah. Mengapa kita kumpul dengan orang soleh? Karena ingin husnul khatimah. Mengapa kita jaga wudhu terus menerus? Karena ingin husnul khatimah. Kenapa kita senang hadir di majelis ilmu? Karena ingin husnul khatimah. Kenapa kita istiqomah dalam kesibukan amal ini? Disibukkan dengan amal yang mulia tanpa merasa diri paling suci. Karena ingin husnul khatimah. Allahu Akbar. Ayahanda almarhum Haji Ahadiyat meninggal setelah membaca Quran. Karena beliau 1 hari setengah juz. Kemudian seorang muazin, Pak Jamil, meninggal saat azan karena 40 tahun hobinya azan. Sementara tetangga Arifin di Bogor meninggal di Empang karena hobinya mancing. Ini persis Bang Arifin tadi malam syukur baru dialog. Sebentar. Kita pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa, Pak, di mana? Dengan Bapak Iswan di Bulan Peder. Silakan Bapak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya pengen nanya. Saya kan sudah berbuat baik ke teman-teman. Tetapi hal didolimi, hal dipelajari, itu gimana? Baik. Caranya. Baik. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sudah berbuat baik, tapi kenapa sering mendapat kezaliman? Bahasa sekarang dibully, barangkali begitu juga ya.
Udah berbuat baik kok dibully gitu. Nah, gimana itu, Bang? Bernilai berlapis-lapis. Makanya sabar membutuhkan sabar lagi. Hamba Allah yang ikhlas itu sabar. Karena dibully dia sabar lagi. Malah hebatnya lagi, dia sampai mendoakan, sabar sampai 3 kali. Coba perhatikan, tadi dibaca sempat oleh qari kita, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang-orang beriman itu memang sabar karena ingat kematian. Pertama, tingkatan yang nomor 3 aja kita ambil, dia bisa menahan marah pada saat dia bisa membalas. Wal kadhimin al ghaidz, tentara polisi itu bisa nembak tapi nahan diri. Ya. Kemudian yang kedua, wal afina linnas, sudah bisa menahan marah, bisa maafkan lagi. Hebat. Cuma sayang dia belum bisa melupakan. Terus terang, gue sakit hati. Tapi karena lo minta maaf, gue maafin. Tapi gue nggak bakal bisa lupain lo. Karena gue masih cinta sama lo. Kemudian, nah ini yang nomor 1 ini. Ini ranking 1 nih. Apa ini? Sampai Allah nyatakan jatuh cinta pada hamba ini. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sudah bisa menahan marah, memaafkan, melupakan, lalu mengajak membuka lembaran baru. Let's bygone, see bygone. Yang lalu sudahlah. Ayo kita jalin hidup yang lebih baik lagi. Wahai istri-istriku, Masya Allah. Adindang, indah hidup. Allahu Akbar. Allah. Subhanallah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu bahasan kita belum tuntas tentang kebangkitan setelah kematian itu. Tapi yang ingin mendengarkan tausiah nasihat dari Al Habib Muhammad Syahab, silakan hadiri majelis beliau setiap malam Kamis. Ribuan jamaahnya setiap malam Kamis di Masjid At-Taufik, Jalan Haji Ten Raya, Kampung Baru, Kelurahan Kayu Putih, Jakarta Timur. Silakan hadiri majelis beliau atau ikuti Twitter beliau di @shb_syahab ya, @shb_syahab. Bisa ikuti nasihat-nasihat beliau dan undangan. Mudah-mudahan kita bisa mengkaji banyak ilmu dari beliau. Nah, ini Bang Arifin, barangkali di akhir sesi kita ini, bagaimana tadi sekali lagi supaya muncul dalam hati kita ngeh dengan kebangkitan nanti. Jangan hanya dunia ini yang menjadi perhatian, tapi bagaimana kehidupan nanti. Tancapkan di kepala kita, bangun kesadaran pada diri kita bahwa kematian adalah keniscayaan, kematian adalah kepastian, dan hamba Allah yang paling cerdas adalah hamba Allah yang paling banyak ingat mati, lalu mempersiapkan hidup setelah mati. Hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk maha hidup. Bahkan matinya justru untuk hidup. Itulah yang membangkitkan semangat dia ibadah. Karena itu Arifin di rumah sudah menyiapkan kain kafan. Arifin pun sudah menyiapkan kuburan. Bahkan Arifin berwasiat kalaupun dikubur bagaimana. Karena apa? Hanya dengan itu kita terus semangat ibadah dan berbuat baik. Tidak ada amal yang paling mulia selain itu. Karena kehidupan kita bukan di sini, tapi di sana. Today for tomorrow. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan. Lau kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan seandainya mereka mengetahui. Bagi hamba yang beriman, betapa dekat kematian itu, betapa dekat alam kubur itu, betapa dekat akhirat itu. Dan itu kehidupan panjang, hari-hari tanpa akhir. Bukan seabad, bukan 10 abad, bukan 1 juta abad, bukan 1 miliar abad, bukan triliunan abad, ikhwah fillah, bukan triliunan abad. Jangan gadaikan kenikmatan dunia lalu kita akan sengsara selamanya. Justru olah sebentar di dunia ini untuk kehidupan akhirat selama-lamanya. Apa susahnya capek sebentar di dunia? Apa susahnya bangun malam, ikhwah fillah? Rasul sampai kaki bengkak. Apa susahnya kita berjamaah subuh-subuh di masjid? Apa susahnya puasa Senin Kemis? Sekarang kita jaga amaliyah ini. Sekarang kita hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Insya Allah nanti amaliyah ini yang akan menjaga kita. Tahajud yang akan menjaga kita. Masjid menjaga kita. Amal jariah ini yang menjaga kita. Yang jaga wudhu kita jaga sekarang, nanti wudhu yang jaga kita. Hanya soal waktu. Hanya soal waktu. Inna rahmatallahi qaribu minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah amat sangat dekat kepada hamba Allah yang senang beribadah, senang beramal, senang melakukan amal yang bermanfaat, senang melakukan amal yang ia persiapkan untuk hari akhiratnya. Allahu Akbar. Memang seorang tidak akan bisa masuk surga tanpa rahmat Allah. Sehebat apapun amalnya. Bayangkan orang yang beramal saja tidak dijamin mendapat rahmat Allah. Apalagi yang tidak beramal. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itulah hamba yang beramal soleh selalu diiringi dengan minta ampun pada Allah. Tanpa merasa dirinya paling suci. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah ampuni kami semua. Ya Allah alhamdulillah.
Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, nikmat-Mu Kau beri kesempatan kami selalu minta ampun kepadamu ya Allah. Ya Allah, maafkan kesalahan kami dalam ibadah ya Allah. Ampuni dosa kami, angkat sifat ujub, riya, sum'ah ya Allah. Jadikan ibadah kami, terutama dakwah kami lewat televisi RI tercinta ini ya Allah, dakwah ya Allah, terutama dakwah untuk diri kami ya Allah, keluarga sahabat kami ya Allah, semua yang menyaksikan ya Allah, beri hidayah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma Rabbuna lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu wa lakal mulkus samawati wal ardi wa man fihinna, wa lakal hamdu anta malikus samawati wal ardi. Semua milikmu, langit bumi milikmu. Kau yang menentukan, Kau yang mengatur, Kau yang berbuat segala-galanya serta segala kehendak-Mu ya Allah. Dengan segala kehinaan, kelemahan kami mengakui ya Allah, lakal hamdu antal haq, Engkau benar ya Allah. Wa wa'duka haq, janjimu benar ya Allah. Wa qauluka haq ya Allah, Al-Qur'anmu benar ya Allah. Wa liqauka haq, benar perjumpaan denganmu hak ya Allah. Izinkan kami untuk berjumpa denganmu ya Allah. Wal jannatu haq, surga itu hak ya Allah. Perkenankan kami semua masuk ke dalam surgamu ya Allah. Wan naru haq, neraka itu benar, kami beriman. Kami beriman neraka ya Allah. Selamatkan Arifin semua jamaah, semua yang menyaksikan, keluarga, anak cucu, keturunan kami dari neraka jahanam ya Allah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak, Rasulmu hak. Pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau ya Allah. Ya Allah, wan nabiyuna hak, para nabi itu hak, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, semua nabi. Kami ingin melihat, ingin berjumpa dengan para nabi ya Allah. Wasa'atu hak, ya Allah, kiamat itu hak ya Allah. Kematian itu hak ya Allah. Kuburan, alam kubur itu hak. Selamatkan kami saat kiamat di alam kubur dan saat kematian nanti ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, lakal hamdu wa bika amanna wa ilaika hakamna wa bika khasamna. Kami mengandalkan Engkau ya Allah, kami mengandalkan Engkau. Engkaulah segala-galanya. Kami bahagia dengan Islam, kami beriman, kami bertaubat ya Allah. Jaga taubat kami taubatan nasuha. Ampunilah dosa kami yang lalu, yang akan datang, besar kecil, sengaja tidak sengaja, terang-terangan maupun yang kami sembunyikan selama ini, yang tidak ada yang tersembunyi di matamu ya Allah. Semua kami ampuni ya Allah. Terima ya Allah amal ibadah kami, maafkan kekurangan dalam melaksanakannya. Ampuni kedua orang tua kami, keluarga kami, semua orang yang kami cintai. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa adil kufra wal kafirin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa syattid syamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Afgan, fi Iraq, fi Suriah, fi Mesir, fi Yaman, fi kulli makan, fi kulli zaman, waj'alna minal mujahidin fi sabilik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatal iman, jangan lupa amal jariah untuk Pondok Pesantren Az-Zikra, Masjid Sejuta Umat, dan terus didoakan. Silakan datang langsung ke Desa Cibadung, Gunung Sindur, dan dilelang per meternya 1.800.000, kalau tidak per sak semen 72.000, kalau tidak doakan. Ya Allah, terima yang beramal jariah. Hubungi Ahi Awaludin 0856 90.010, dan insya Allah Arifin umroh setahun sekali nanti tanggal 20 Desember. Atau datang zikir nanti, serahkan amal jariahnya tanggal berapa Ustaz? Tanggal 22 Safar 6 Desember. 22 Safar 6 Desember insya Allah. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa bisa aplikasi azikro.id di Google Play Store. Silakan untuk memudahkan donasi kita, pembelian tiket online, dan insya Allah ada kemudahan-kemudahan lainnya. Mudah-mudahan kita berdoa, kita husnul khatimah, kita semua dibangkitkan dalam keadaan bahagia, dan insya Allah menerima kitab dengan tangan kanan kita, dan insya Allah menjadi pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa setiap Kamis bersama dalam Serambi Islami di TVRI tercinta ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah
Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah